Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi RTI Business ya, RTI Business. Ini kalau kalian mau lihat logonya dia kayak gini ya. Nah, ini tulisannya RTI Business, oke? Nah, bisa kalian download di Play Store dan App Store lah pokoknya. Oke, jadi menurut saya ini aplikasi yang sangat-sangat bagus ya, terutama buat kalian yang berkecimpung di dunia pasar modal atau pasar saham, dunia saham ya, dunia persahaman. Nah, ini dia ya. Salah satu aplikasi yang sangat membantu karena di sini kalian bisa mengecek dan memantau banyak sekali data-data mengenai saham, oke? Nah, tapi topik utama yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah simulasi jual beli atau simulasi trading saham ya. Jadi di aplikasi ini kita bisa pakai untuk simulasi trading saham gitu. Jadi kayak akun demo lah ya, akun simulasi. Nah, di sini ada banyak banget nih, kalian bisa lihat nih market ya. Nah, index, watchlist, ada movers, ada currency dan lain-lain ya, news semuanya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video karena kita akan masuk ke topik utamanya yaitu simulasi trading dulu ya. Setelah topik utama nanti baru saya akan jelaskan juga yang lain-lain biar lebih jelas lah, oke? Nah, jadi pertama-tama kalau kalian download aplikasi ini kalian harus daftar akun dulu ya, daftar akun RTI. Habis daftar akun RTI kalian harus juga daftar akun trading ya. Jadi 2 kali daftar, emang agak ya begitulah. Emang butuh dikit effort lah. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga kalau kalian mau cari cuan itu emang harus effort ya. Apalagi belajar gitu. Belajar untuk dapat duit itu harus effort memang ya, oke? Jadi langsung saja. Nah, di sini kalian kalau misalnya sudah daftar akun trading, nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Kayak saya nih, karena saya udah punya akun lama. Kebetulan dulu saya pakai aplikasi ini untuk simulasi kurang lebih 3 tahun lalu lah ya. Itu 2020 waktu zaman-zaman Covid itu ya. Situ saya mulai belajar dan terjun di dunia saham. Dan saya di situ menggunakan aplikasi ini untuk simulasi karena umur saya belum mencukupi 17 tahun waktu itu. Jadi belum bisa untuk membuka akun sekuritas. Nah, jadi saya pakai aplikasi ini untuk simulasi dan menurut saya ini cocok banget lah untuk kalian semua yang baru mau terjun dan baru mau belajar dulu gitu kan. Mungkin belum mau pakai uang asli, belum berani gitu, masih takut apa. Nah, ini cocok banget nih. Nah, nih kalian bisa simulasi di sini. Nah, pada saat kalian daftar ya, langsung kalian disuguhkan dengan modal 100 juta guys ya. Ini initial balance RP 100 juta. Gila nggak tuh ya 100 juta. Tapi ya jangan senang dulu guys ya. Ini cuman uang simulasi doang, bukan uang asli guys ya. Kalau uang asli udah kaya saya dari dulu. Saya tinggal bikin 10 akun langsung 1 miliar, buset ya. Jadi nih akun uang simulasi doang ya. Cuman jangan salah, semua data-data yang ada di sini tuh real time, jadi benar-benar nyata, real time bahkan ya. Cuman yang nggak asli itu cuman uangnya aja ya. Di luar dari uangnya itu semuanya asli kok. Jadi ini cocok banget nih buat trading, buat simulasi nih, belajar simulasi. Nah, di sini ada banyak mode ya. Di sini ada order buy lah, ada buy, sell, order list dan lain-lain. Ini akan saya jelaskan semua satu persatu dengan sebisa mungkin dengan jelas lah ya, dengan jelas dan detail. Jadi kita langsung saja mulai di bagian order book. Oh ya, di sini ada holding, saya udah punya saham ya. Ini udah profit 22 juta, buset ya, 21%. Ini udah ada saham yang saya pegang, jadi oke lah. Kita all in nih 106 juta, oke. Jadi saya akan jelaskan dulu ya. Nanti kita berarti harus jual dulu nih saham nih yang di holding karena sekarang nggak ada cash ya. Selagi pegang saham full ini. Oh iya, by the way saya akan mungkin jelaskan juga lah saham itu apa secara singkat karena mungkin masih ada juga yang datang di video ini masih belum tahu saham itu apa bang. Waduh gitu kan. Nah, saham itu secara simpel itu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita beli saham, ya sama saja kita beli perusahaan gitu ya. Misalnya kalian beli saham BCA, yaitu sama saja kalian beli perusahaan BCA gitu. Oh iya, dan by the way satu lagi disclaimer ya. Jadi semua kode emiten ataupun perusahaan apapun yang saya sebut di video kali ini itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan saran keuangan ya. Jadi itu bukan saran keuangan atau saran finansial, bukan ajakan beli atau jual apapun itu. Karena semua yang akan saya sebut itu hanya untuk kebutuhan penjelasan saja, oke? Kebutuhan penjelasan saja. Jadi nggak ada ajakan nanti kalian bilang, wah ini Vladio ngajak beli saham ABC bapak lah ya. Nggak ada ya, nggak ada, oke? Di sini saya cuma menjelaskan saja, jadi nggak ada ajakan jual beli dan lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita masuk ke order book. Di ini order book akan ada tampilan seperti ini ya. Saya akan jelaskan satu persatu mungkin nih. Dari open dulu. Nah, ini ada saham, kita coba ke saham, ya ini aja lah, nggak apa-apa. Ini saham Bumi ya, Bumi Resource. Di sini ada BRMS kodenya, ini kode emiten namanya yang 4 huruf ini. Semua saham itu ada kodenya ya, kayak misalnya Bank BCA itu ada BBCA, ya kan? Atau BBRI itu Bank BRI, ada Telkom nih, TLKM. Jadi semua perusahaan itu yang terdaftar di IHSG ada kode-kodenya masing-masing 4 huruf gitu. IHSG apa bang? Nah, IHSG itu adalah indeks harga
saham gabungan, itu merupakan indeks negara kita, oke? Indeks saham negara kita, negara Indonesia, oke. Di sini kita akan langsung saja review ini BRMS tadi. Nah, ini adalah saham BRMS. Sekarang harganya 206 per lembar atau satu lot berarti 20.600. Kenapa? Karena minimal pembelian saham itu adalah satu lot ya. Minimal satu lot, dan satu lot itu 100 lembar nih, 100 shares. Nah, jadi berarti satu lotnya ini 20.600. Oke. Nah, ini open apa? Open tuh adalah harga pembukaan. Jadi pada saat market dibuka itu hari ini per hari ini tuh opennya harganya di 202, dan high itu harga tertinggi pada hari ini, low itu harga terendah pada hari ini, dan average itu harga rata-rata transaksi dari tadi ya per hari ini. Oke. Jadi sini kita akan jelaskan, saya akan jelaskan sedetail mungkin lah. Ini mungkin videonya agak panjang nanti ya, tapi agak apa-apa lah. Oke, ini volume. Ya, ini volume artinya jumlah lot ya, jumlah lot yang diperdagangkan, total lot yang diperdagangkan hari ini adalah 5,7 juta lot. Value ini transaction value, artinya uang yang berputar ya, uang yang berputar di saham ini pada hari ini berputar uang sebesar 118 miliar. Kemudian frekuensi itu adalah jumlah orderan ya. Jumlah orderan, jumlah frekuensi orderan yang ada nanti saya jelaskan lagi di bagian sini di order booknya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke order booknya. Ini ada BVOL, OVOL, bid offer, dan lain-lain. Ini akan saya jelaskan juga ya. Nah, pertama kita mulai dari bid offer. Bid itu adalah penawaran, istilahnya gitu. Kemudian offer itu adalah orang menawarkan ya. Jadi kalau secara simpelnya bid itu orang yang antri beli, dan offer itu orang yang antri jual. Oke. Oke, langsung saja. Sini saya akan contohkan ya. Oh, jangan dulu, jelaskan dulu BVOL itu apa, OVOL itu apa. Jadi bid volume ya, ini bid volume, dan ini offer volume. Yang artinya di sini ada orang yang ngebid di harga 206, 73.660 lot. Dan ada orang yang offer atau antri jual di harga 208 sebesar 124.000 lot. Nah, frekuensi bid ini ya, ada 53 orderan bid dan ada 139 orderan offer ya. Nih, di atas nih, bagian atas. Kita lihat di orderan paling atas nih. Oke. Nah, ini orderan ya, frekuensi itu orderan, bukan jumlah orang. Nanti ada yang bilang itu kayaknya jumlah orang yang antri, beda ya. Karena satu orang pun bisa bikin 5 orderan. Saya pun kalau mau order 3 kali ya bisa 3 kali order gitu kan. Jadi itu bukan jumlah orang yang antri, tapi jumlah orderan yang antri, oke? Nah, langsung saja kita praktekkan cara membeli saham. Cuma di sini saya tidak punya buying power atau cash, sisa 4.300 rupiah. Ini mungkin saya akan jual dulu sedikit ya. By the way, ini market sudah tutup ya, cuman karena simulasi kita masih tetap bisa jualan. Oke, cuman jualannya harus market order. Di sini mungkin saya jual sedikit ya, ya 100 lot berapa dapatnya? Bisa lah ya 100 lot. Oke, 100 lot saya akan jual langsung 100 lot di harga 67 karena kita nggak mungkin antri di saat market sudah tutup. Ini sudah tidak gerak sama sekali, jadi kita langsung jual saja ya. Oke. Nah, ini sudah langsung match ya, artinya sudah langsung dapat barang karena itu saya market order atau istilahnya haki, hajar kiri. Itu kalau jualan. Kalau beli berarti hajar kanan atau HK, itu artinya kita langsung beli dari offer. Ini ngelik pula ini. Tunggu dulu guys ya. Gimana saya mau jelaskan kalau ngelik begini ya? Oke, nah ini ada offer, ada bid ya. Di sini kalau misalnya saya beli langsung di bid, dibeli langsung di offer 68, itu makanya langsung dapat barang. Itu namanya HK ya, hajar kanan. Karena di sebelah kanan di offer kan kita langsung hajar kanan. Kalau mau antri bisa antri di 67, maka bid kita akan muncul di sini dan menunggu sampai orang kasih barang. Nih anggap saya antri dulu nih. Anggap aja kita antri, cuman nggak bakal mungkin dapat barang karena ini market sudah tutup guys ya. Oi, kenapa ngelik pula ini? Astaga. Sabar guys ya. Ini ngelik-ngelik lagi dah. Aduh. Nah nih, kita akan antri di 67. Saya akan contohkan di 67. Kita antri 5 lot ya. Ini kalian bisa custom ya, customisasi. Terserah kalian mau beli berapa lot, tergantung budget kalian ya. Ini saya akan coba antri dulu 5 lot ya di harga 67. Maka bid saya sudah muncul di situ ya. Di sini ada orderan saya nih, bid saya. Cuman nggak muncul beneran di pasar ya. Cuman simulasi doang ini. Kalau kalian beneran main di pasar baru akan muncul beneran. Kalau misalnya udah pakai sekuritas beneran. Tapi kalau simulasi dia nggak akan muncul di sini. Tapi ya anggapannya adalah antrian kalian di sini di harga 67 nih antri nih. Saya di sini antri ya. Nih kalau kalian mau lihat order list, nah di sini. Ini order list adalah daftar-daftar orderan kalian. Nah di sini tadi saya ada beli kan. Nah ada beli nih lead, saham lead LEAD ya. Logindo. Nah, di sini antrian saya di 67. Kenapa ini tulisannya open ya? Jadi di sini ada tulisan open nih, open. Itu artinya belum dapat barang ya. Jadi saya jual antri beli tapi belum dapat barang gitu. Harus tunggu orang jualan dulu. Nah, kalau mau langsung dapat barang kita bisa langsung order di harga 68 karena itu kita langsung beli dari orang yang menawarkan barang gitu. Langsung aja nih kita beli 5 lot 68 misalnya. Ya.
atau saham yang lain lah. Oke, saham yang lain dulu. Coba cari apa misalnya nih. Itu coba HIS. Nah, ini HIS ada ya. Ini saya langsung beli 304. Kalau misalnya saya beli 302 maka akan antri juga kayak tadi. Karena di bid itu 302. Nah, kalau misalnya saya mau langsung dapat, otomatis saya harus beli langsung di offernya ya. Orang yang menawarkan berapa di situ saya langsung beli. Oke, ini ngelek pula ya guys ya. Saya coba ganti dulu. Oke, di sini kita langsung bisa beli. Offer di sini ada 304 harganya. Ini harga ya, 302, 300, 306 ini semua harga. Kita bisa langsung beli di sini 304. Nah, 304 saya beli ini langsung dapat guys ya, karena ini adalah harga yang orang tawarkan nih. Ada barang di sini 373 lot barang antri di sini. Nah, kita bisa beli ini satu lot langsung dapat ya. Ini di order list langsung apa? Match ya, artinya sudah dapat barang. Ini yang open belum dapat barang karena emang nggak bisa dapat ya, karena market sudah tutup, jadi nggak akan gerak-gerak lah. Ibaratnya kalau misalnya di market ada orang yang jualan itu kita bisa dapat gini barangnya. Cuman karena market sudah tutup jadi itu open terus sampai besok, sampai market buka lagi. Jadi market itu ada jadwal buka guys ya, dia nggak buka 24 jam gitu. Ada jadwal bukanya dan juga dia buka itu hari kerja doang. Kalau misalnya Sabtu Minggu itu tutup, libur ya. Ataupun ada tanggal merah dan cuti dan lain-lain itu libur. Oke, jadi di sini kita langsung withdraw saja ya. Atau saya jelaskan dulu Amen nih. Ini Amen adalah semacam edit gitu. Tadi kan saya beli di harga 67 nih. Nah, saya mau Amen atau edit lah istilahnya. Jadi mengganti gitu. Misalnya saya ganti ke harga 66. Oke. Nah, di Amen berubah. Jadi orderan saya udah ke Amen, yang tadi di sini 67 berubah ke Amen jadi 66 per lotnya. Per lembarnya. Oke. Nah, di sini sudah Amen. Saya jelaskan juga withdraw. Ini artinya menarik kembali ya. Jadi kita batalkan orderan kita. Nah, ini sudah ke withdraw. Nah, sudah tidak ada lagi orderan ya. Kemudian ya sudah ya, order book, buy sudah saya kasih lihat tadi cara belinya. Sini ya, buy. Kemudian sell sama ya, sama menjualan. Kemudian ada order list, itu daftar orderan, dan trade list. Trade list itu adalah daftar transaksi kalian yang sudah terjadi gitu ya. Jadi bukan yang masih open. Kalau open kan itu belum terjadi, masih nunggu. Ataupun withdraw berarti nggak terjadi, kalian batalkan. Nah, jadi di trade list itu yang terjadi aja nih. Udah ada saya jual tadi saham lead pertama, dan saya juga ada beli saham HIS ya. Setelah kalian beli saham akan muncul di sini ya, di holdings. Nah, ini udah ada saham HIS nih ya. Nah, oke. Akan muncul di sini kalau kalian sudah beli saham. Di holdings, bagian holdings ini. Kemudian portofolio ya, di sini ada buying power saya 600.000 itu cash ya, cash. Kemudian di sini ada modal awal 100 juta dan total market value, artinya portofolio aset saya sekarang 128 juta ya. Ini portofolio sekarang 128 juta, 128 juta di saham lead. Buset ya. Nah, kayaknya begitu aja ya. Sudah sangat jelas kayaknya ini untuk jual belinya ini. Jadi di sini terserah kalian mau beli saham apapun, ada semua ya. Semua perusahaan-perusahaan yang mungkin kalian pakai produknya sehari-hari itu ada gitu. Kayak mungkin Telkomsel gitu kan, Telkom ya ada. Apa kalian pakai Kota apa Excel ada. Kalian pakai Smartfren ada, ini Smartfren nih. Kalian pakai apa Indosat ada, Indosat. Isat ya kodenya. Nah, ada ya. Kenapa jadi Isat ini? Isat. Nah, ini ya. Ada ya. Semua ada ini, BBCA mau BBRI ini yang kalian pakai, atau mungkin kalian pakai sabun produk Unilever ya. Itu ada juga. Apa lagi kodenya ini Unilever? Saya lupa pula. Unilever. Coba UNVR ya. UNVR nih akibat terlalu jarang main di blue chip. Saya seringnya main di saham-saham gorengan ya. Jadi agak lupa-lupa sudah ini. Ada juga Mayora, mungkin kalian suka makan snack dari Mayora, atau ini yang suka makan Indomie. Nah, ini ICBP ya. Indofood atau INDF juga. Nah, Indofood. Nah, ini buat kalian semua penggemar Indomie nih, Indomie seleraku. Nah, ini ada semua sahamnya. Atau mungkin kalian yang sebat gaming, yang suka rokok ini ada juga nih, gudang garam ya, gudang garam. Ada HMSP, mana nih? HMSP ya. Ini Sempurna, ada juga Wismilak ya. Banyak lah ya. Jadi hampir semua produk-produk yang kalian pakai tuh terdaftar di IHSG sebagai perusahaan TBK atau perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dibeli secara publik gitu ya, secara terbuka lah. Semua masyarakat bisa beli, masyarakat Indonesia bisa beli sahamnya, bahkan asing pun bisa beli sebetulnya. Oke. Jadi saya rasa cukup ya untuk
Kayaknya ini ada chart-chartnya juga di sini ya. Ini ada chart-chartnya. Kalian bisa lihat nih 1 hari, ini ada 5 hari, satu bulan ya. Nah, kemudian ini ada di bawah nih volume ya. Ini yang di bawah chart ini volume nih. Oke. Kemudian ini tabel price volume frekuensi. Jadi ini menunjukkan transaksi yang sudah terjadi ya. Jadi di harga 1720 ada volume transaksi terjadi 2384 lot, 51 orderan kayak gitu ya cara bacanya. Jadi frekuensi itu jumlah frekuensi orderannya, kemudian volume itu jumlah lotnya, dan price harganya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Saya rasa sudah cukup jelas untuk tradingnya. Nah, sekarang kita mungkin akan jelaskan juga satu persatu yang di luar trading yang ini ya. Yang chart ya, ini chart ya menggambarkan grafik harga lah, sesimpel itu. Jadi di sini kalian bisa juga menganalisa chart ya. Bisa juga gambar-gambar tuh biasa trading tarik garis gitu kan. Nah, bisa juga di sini nih. Tarik garis set. Oke, itu chart. Kemudian market. Nah, ini ada indeks kita IHSG ya. Ini pergerakan IHSG nih. Ini grafik IHSG. Kalau kalian bisa lihat juga nih 1 minggu ya, 1 bulan. Nah, ini pergerakan IHSG guys ya. Oke. Nah, ini ada juga indeks hariannya nih. Nah, ini bukan indeks harian, ini pergerakan indeks harian ya. Pergerakan IHSG ini tanggal 7, tanggal 8. Nah, ini bisa kalian cek juga nih satu persatu di sini. Oke. Nah, ini market cap, berarti total semua market cap perusahaan yang ada di IHSG lah. Itu 10.000 triliun ya. 10.000 triliun, gile. Oke. Market cap itu semacam valuasi perusahaan lah, sama valuasi perusahaan atau nilai jual perusahaan lah. Jadi kayak misalnya BPCA itu market cap-nya 1.137 triliun, itu berarti nilai perusahaannya ya 1.137 triliun gitu. Kalau misalnya kalian punya 1% aja saham BCA, berarti kalian udah punya aset itu 1.000 triliun dibagi 100 itu berapa? 10 triliun lebih ya, 11 triliun karena ini 1.100. Jadi kalau kalian sudah punya 1% saham BCA aja, itu aset kalian udah 11 triliun, gila coy ya. Atau kalian punya 10% saham BCA udah 113 triliun, gila ya. Udah pensiun itu ya, 113 triliun, ngapain kerja lagi, gila. Oke. Nah, itu ya market cap. Kemudian ini ya, ada banyak banget nih. Ini ada juga investor chart dan lain-lain. Cuman market belum lama tutup. Ini harus bentar malam biasanya baru muncul nih. Oke. Jadi ini untuk market ya, kalian bisa lihat sini 6 bulan, year to date, 1 tahun dan lain-lain. Oke, kita sekarang ke indeks. Nah, ini ada indeks. Ini ada indeksnya New York ya, Dow Jones ya. Ada juga Tokyo, Hong Kong dan lain-lain ya, Shanghai, Singapura ya, Jakarta indeks IHSG ya. Ada LQ45. LQ45 juga ini salah satu indeks negara kita, indeks saham di Indonesia, yang dimana isinya itu adalah 45 saham, 45 perusahaan yang paling liquid ya, 45 perusahaan yang paling liquid yang ada terdaftar di Bursa Efek kita ya, Bursa Efek Indonesia. Di sini ada 45 perusahaan yang paling liquid isinya ya di indeks itu. Ini banyak banget indeks ya. Oke, kemudian kita masuk ke watchlist. Ini watchlist kita bisa bikin daftar-daftar pantauan-pantauan gitu ya, daftar yang kita mau pantau saham-saham apa gitu kan. Ini saya suka pantau saham-saham yang tidur nih. Ini kalian lihat tidur semua nih ya, 50 semua nih tidur nih. Karena 50 tuh udah harga terendah, nggak bisa turun lagi. Oke. Kenapa saya taruh saham tidur gini? Karena biasanya ini kalau bangun enak juga nih maininnya. Enak juga kita bisa scalping. Wah, mantap ya. Ini movers. Nah, di movers itu ada top gainers di sini, top gainers ini kita atur ke 1 day atau 1 hari. Jadi ini saham-saham yang hari ini paling tinggi naiknya ya, elite ya. Ini dari top losers, ini kebalikannya yang paling banyak turunnya. Oh, ini 1 hari turun 35%, buset. Waduh. Nah, oke. Kemudian ada juga turnover atau sama juga dengan transaction value. Jadi ini yang perputaran uangnya paling banyak. Oke. Nah, kemudian volume shares. Nah, ini volume yang paling rame. Yang paling rame volume perdagangannya dalam bentuk lembar ya. Lembar di perdagangan paling rame. Nih Bumi nih paling rame ya hari ini ya. Kemudian frekuensi yang orderannya paling rame. Oke. Frekuensi seperti biasa jumlah orderannya. Kemudian ini ada net foreign buy and net foreign sell, ini asing ya, asing. Kemudian kita masuk lagi ke currency. Nah, ini currency adalah mata-mata uang, jadi ada USD dan lain-lain. Ini mata-mata uang, jadi kalian bisa juga lihat harga-harga mata uang di sini ya. Kemudian kita ke news. Ini adalah berita-berita ya. Jadi kalian yang suka baca-baca berita, ini berita-berita tentang saham akan muncul di bagian news ya di sini ya. Oke. Jadi kemudian kita masuk lagi kalendar atau agenda lah, agenda
mengenai saham. Jadi sini ada kayak BOS nih, saham BOS akan RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Dan ini ada cash dividen ya, dividen ini mau bagi-bagi dividen ya, ada tanggal-tanggalnya di sini semua ya. Sini jadi info agenda-agenda mengenai saham akan muncul di sini. Kemudian ada IPO. Nah, ini IPO mungkin untuk informasi-informasi saham-saham yang mau IPO gitu. Apa itu IPO, Bang? Nah, apa itu IPO, Bang? IPO itu secara definisi ya merupakan nggak usah secara definisi dulu lah. Jadi IPO itu merupakan singkatan ya, singkatan dari initial public offering, atau yang dimana artinya itu penawaran umum perdana ya. Artinya perusahaannya itu ibaratnya mau listing lah, perusahaannya mau listing di Bursa Efek Indonesia agar sahamnya bisa diperdagangkan secara publik gitu. Jadi ibaratnya perusahaannya ini kayak masukin sahamnya di Bursa Efek biar perusahaannya itu menjadi perusahaan publik ya, perusahaan publik atau TBK gitu, perusahaan terbuka yang mana sahamnya itu bisa diperdagangkan dan diperjualbelikan oleh semua masyarakat ya. Jadi semua publik bisa beli sahamnya gitu. Ibaratnya ya penawaran umum, penawaran perdana pertama kali untuk bisa diperjualbelikan di market ya. Nah, itu IPO. Supaya saham-sahamnya muncul di sini nih. Ini yang muncul di sini semua saham perusahaan yang sudah IPO nih, kayak ini Pertamina, PGO nih, BBCA dan lain-lain ya. Ini Arto, Goto, nih Gojek, Tokopedia. Nah, itu ya. Itu IPO guys ya. Ini kemudian ada S notation. Apa nih? Special notation ya. Jadi ini semacam notasi-notasi, karena biasanya saham-saham itu ada yang ditandai notasi gitu, kayak tanda ini notasi E itu berarti negative equity, ada securities in special monitoring dan lain-lain ya. Oke, jadi itu dia. Oke, sudah habis ya. Saya rasa sudah sangat detail ya video ini. Saya nggak tahu sudah berapa menit ini, kayaknya udah lama sekali ya. Jadi ya saya rasa sudah sangat jelas ya. Ini sudah kita ngulik semuanya. Jadi mungkin kalau misalnya ada lagi yang belum paham atau ada lagi yang perlu dikulik atau masih ada yang mau bertanya apa, bisa taruh di kolom komentar aja, karena saya sudah rasa ini sudah saya ngulik sejelas mungkin ya. Semua mode-modenya ini udah saya jelaskan semua ini. Oke ya, saya rasa sudah sampai sini saja lah ya, karena sudah jelas sekali ya. Mulai dari tradingnya tadi, ini simulasi tradingnya di sini nih, ada buy sell, cara beli jual belinya semuanya, order listnya, trade listnya, holdings ya, holdings ini saham-saham yang kalian pegang gitu ya, udah kalian beli, portofolio dan lain-lain. Kalau kalian mau jual saham sama ya, ini misalnya saya mau jual lagi nih HICE, saya langsung jual. Kalau misalnya saya mau jual antri, berarti saya jualnya di harga offer 304. Nah, ini antri. Kalau ada orang beli dari offer atau ibaratnya ada orang HK, maka kita akan mendapatkan barang kita akan laku gitu kan. Nah, ini open karena market sudah tutup, jadi nggak bakal gerak, jadi kita langsung ubah saja ke 302 biar langsung kejual, karena kita langsung haki ya, hajar kiri, jadi kita langsung jual dengan harga bid. Jadi ada orang antri beli, kita langsung kasih dia barang kayak gitu ibaratnya. Nah, jadi metode beli barang itu ada dua ya, limit order sama market order. Kalau limit order itu yang antri, kalau market order yang kayak tadi yang haki itu market order gitu, langsung beli ya, langsung beli aja pokoknya, nggak mau lama. Saya orangnya nggak sabaran, langsung beli. Nah, itu HK tuh market order atau haki ya, tergantung. Kalau HK berarti beli, kalau haki jual. Nah, kemudian order list. Nah, order list ini tadi udah ada ya, open berarti belum dapat, dan ada juga sebenarnya parsial ya. Parsial itu artinya kita dapat barang tapi belum terpenuhi orderan kita sepenuhnya gitu. Misalnya kita pesan 10 lot, tiba-tiba udah ada yang kasih 5 lot, nah itu masih parsial. Kalau misalnya udah terpenuhi 10 lot, nah dia akan jadi match ya. Oke, saya rasa sudah sangat jelas ya. Jadi kalau misalnya masih ada lagi yang mau bertanya, bisa komen aja ya. Tapi saya rasa sudah sangat jelas sih. Oke. Jadi segitu dulu video kali ini. Ingat ya, disclaimer, nggak ada ajakan jual beli atau apapun di sini. Jadi semua di sini pure untuk saya menjelaskan saja. Dan